Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mendokumentasikan hasil audit melalui pemodelan proses dan kertas kerja. Auditor internal mengamati dan mengidentifikasi banyak masalah terkait proses, kelemahan kontrol internal, atau kesalahan dalam data dan operasi sebagai bagian dari tinjauan audit internal mereka. Audit internal membutuhkan dokumentasi yang kuat untuk mendukung pengamatan audit mereka. Selain laporan audit internal yang efektif, dokumentasi yang baik harus mendukung pekerjaan audit internal. Kemampuan untuk mendokumentasikan bukti audit secara efektif adalah keterampilan audit internal yang sangat penting. Kertas kerja auditor menggambarkan kegiatan. Selanjutnya, persyaratan dokumentasi audit internal. Audit internal menghabiskan sebagian besar catatan peninjauan waktu. Mereka melakukan analisis berdasarkan catatan-catatan itu dan mewawancarai orang-orang di semua tingkatan dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi. Auditor menggunakan semua informasi ini untuk mengembangkan kesimpulan audit dan membuat rekomendasi yang sesuai. Dokumentasi audit internal yang kuat dan berkelanjutan sangat penting. Dokumentasi audit internal tidak dapat dipertahankan selamanya, dan fungsi audit internal harus menetapkan dan mengikat standar penyimpanan dokumentasi minimum. SEC mensyaratkan bahwa catatan disimpan selama 7 tahun setelah auditor menyimpulkan audit atau penelaahan atas laporan keuangan. Untuk audit internal, periode penyimpanan catatan juga akan menjadi minimum 7 tahun setelah laporan audit dirilis. Aspek penting dari dokumentasi audit internal yaitu pertama, proses permodelan, kedua, kertas kerja audit, dan terakhir, penyimpanan dokumen. Pemahaman dasar dari ketiga bidang ini harus menjadi persyaratan dasar CBOQ audit internal. Pemodelan proses untuk auditor internal. Model atau deskripsi proses bisnis adalah peta yang membantu auditor internal untuk berpindah melalui kegiatan bisnis, di mana kita sekarang, di mana kita harus pergi, di mana kita berasal, dan bagaimana kita sampai di tempat kita. Model proses merupakan semacam peta atau bagian alur untuk membantu auditor internal menavigasi serangkaian kegiatan yang diamati. Memahami hierarki permodelan proses. Beberapa definisi proses utama akan membantu auditor internal untuk berkomunikasi lebih baik dengan orang lain, terutama mereka yang telah terlatih dan memahami konsep-konsep manajemen proses seperti sistem proses terkait yang mungkin atau mungkin tidak terhubung, proses secara logis saling terkait, kegiatan terkait yang mengambil input, menambah nilai, dan menghasilkan output ke proses internal yang lain atau output pelanggan. Kegiatan, bagian kecil dari proses yang dilakukan oleh suatu departemen atau individu. Tugas, langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu. Pelanggan eksternal, entitas di luar unit pemasok proses yang menerima produk layanan atau informasi dari pemasok. Pelanggan internal, seorang departemen atau proses dalam perusahaan yang menerima output dari proses lain. Sebagai bagian dari memahami dan menjelaskan proses, auditor internal perlu memahami bagaimana elemen-elemen proses ini terkait satu sama lain. Lalu selanjutnya menjelaskan dan mendokumentasikan proses-proses utama. Deskripsi proses yang disiapkan oleh auditor internal harus menjadi bagian dari kertas kerja audit untuk setiap tinjauan, seperti yang dibahas pada bagian berikut. Tujuannya adalah untuk menggambarkan aliran input dan output antara kegiatan proses, dan mereka membutuhkan bahan deskriptif yang kuat serta diagram alur diagram. Meskipun deskripsi proses pernah disiapkan dengan metode pensil dan kertas yang menyebabkan mereka cepat ketinggalan zaman, kami sekarang memiliki alat otomatis yang kuat pada komputer laptop yang akan dengan mudah memungkinkan auditor untuk mengembangkan bagian alur proses. Selanjutnya, hasil audit melalui pemodelan proses dan kertas kerja standar diagram ini terdiri dari flowchart dan deskripsi singkat.
Deskripsi tentu saja harus mengikuti standar yang sama dengan yang digunakan audit internal dalam semua deskripsi kertas kerja auditnya. Seringkali catatan berpoin yang menggambarkan wawancara yang telah dilakukan auditor serta waktu dan tanggal dokumentasi wawancara yang didokumentasikan. Lalu, untuk audit internal itu harus mengembangkan pendekatan standar dan konsisten untuk diagram pemodelan prosesnya. Yang pertama, bisa menggunakan flowchart proses input atau output. Pendekatan flowchart ini itu terkait dengan proses yang berhubungan dengan objek fisik. Fokusnya adalah peserta yang dimana benda-benda yang dikonsumsi atau diproduksi atau diubah oleh kegiatan proses. Jenis flowchart ini adalah peta jalan untuk mengangkut langkah-langkah proses dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Dari slide ini ada gambar. Gambar ini menunjukkan proses input atau output untuk pembuatan kursi kayu, di mana kursi kayu ini itu menggunakan blueprint. Berbagai input itu bagian ditransfer ke suatu proses. Setelah selesai, kursi ini itu bergerak ke proses pengecatan. Dan gambar 17.3 ini adalah merupakan diagram sederhana, tetapi ini bisa menunjukkan bagaimana proses input dan output itu bergerak melalui operasi. Slide selanjutnya itu tentang workflow proses deskripsi flowchart. Jenis diagram ini itu lebih menekankan pada urutan kegiatan daripada aktivitas apa yang dikerjakan. Kita bisa melihat dari flowchart yang ada di gambar 17.4, di mana yang menunjukkan pembayaran dan pengiriman flowchart. Di sini, semua kegiatan itu harus dilakukan dalam urutan yang ditentukan seperti dalam contoh. Dalam jenis diagram ini, penekanannya itu bukan pada peserta, tetapi pada urutan proses yang harus dilakukan. Karena banyak audit internal itu melibatkan aktivitas tipe kantor daripada langkah-langkah kerja pembuatan. Bentuk flowchart proses ini seringkali paling baik memberikan peta jalan jenis kegiatan yang akan dihadapi oleh audit internal. Selanjutnya, untuk pemodelan proses dan audit internal itu merupakan sesuatu yang penting dan baik untuk tinjauan proses perusahaan yang ada dan untuk menyarankan bidang untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.